wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua selalu sehat dan dalam perlindungannya. Dan tidak lupa, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada pagi acara ini, izinkan saya menyampaikan materi dakwah mengenai perintah sholat. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sholat itu adalah tiang agama, seperti diibaratkan seperti sebuah rumah yang tidak ada tiangnya maka akan roboh dan tidak dapat berdiri. Mengingat betapa pentingnya salat, maka orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan salat. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sembari duduk atau tiduran sesuai ketentuan yang telah diatur. Rasulullah SAW pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala salat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya, walau harus merangkak. Hal ini menjadi bukti begitu besarnya pahala dari mengerjakan salat. Salat tidak menjadi suatu kewajiban saja, melainkan juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, celakalah mereka yang salat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan salatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan salat maka akan celaka dan rugi. Jika salah seseorang baik, maka amalan yang lain ikut baik. Namun, apabila salatnya buruk, maka amalan lainnya juga buruk. Salat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu secara khusyuk. Saat kumandang adzan terdengar, bersegeralah datang ke masjid. Namun, untuk perempuan lebih diutamakan salat di rumah. Salat juga berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat Al-Ankabut, dengan demikian seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, melakukan tindakan kekerasan dan lain-lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk selalu menjalankan salat dengan baik sesuai tuntutan agama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin, wa jumratul mu'minin, rahmatullah. Ruwayan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntu ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, rahmatullah. Ruwayan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakul diri sabika yaumul jum'ati ansi wal imamu bil fardhu layor anjitu wasmawati rahimahullah anjitu wasmawati rahimahullah anjitu wasmawati ulalakum turhamun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa safina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma barik Islam wal iman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal muslimat wal hajar wal ahwat
Masyaallah alamat anti provinsi. Halo. Rafiqim lanang koin ya koin sairin ya koin nasirin binang mati kaya amaroin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mati sholat, mati sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Alhamdulillahilladzi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah bersyukur dengan kesyukuran penuh kehadirat Allah atas kesehatan badan, capaian jiwa dan kemurnian ruh, sehingga dengan haur dan buahnya kita tetap menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang dengan kesadaran akan rububiyah selalu mengisi kehidupan hanya untuk beribadah dan menghindari batasan-batasan yang telah ditentukannya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah mengingat kembali bahwa kehadiran yang kita di bumi ini adalah untuk ibadah kehadirat Allah. Ibadah dalam arti khusus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau hanya kepada Allah saja kita menyembah dan hanya kepada Allah saja kita memohon. Dan ibadah dalam arti luas berupa pengabdian dalam semua bidang kehidupan yang didasari dan diarahkan untuk mencapai ridhonya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yatawaddinu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah waladina asyaddu hubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ayat ini memperingatkan kita untuk tidak membuat seseimbangan selain Allah, karena hanya Dialah Tuhan yang tidak bandingan baginya, yang paling mencintai hambanya, dan sangat tidak patut bagi makhluk mencintai makhluk lain melebihi kecintaannya kepada pencipta cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang beriman kecintaannya sangatlah besar kehadirat Allah. Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan untuk cinta kepada Allah. Menurutnya cinta kepada Allah adalah cinta sejati yang menunjukkan keikhlasan dan membuahkan kenikmatan. Laisal muhibbul ladzi yarju min ma'hi wasab au minhu mardan fa'innal muhibba man yabdalu laka laisal muhibbu man tabadal lahu. Artinya pecinta itu bukanlah orang yang mengharapkan imbalan dari kekasihnya atau mengejar sebuah tujuan dari sang kekasih. Pecinta itu orang yang berbuat sesuatu untukmu. Cinta itu bukan orang yang diberikan sesuatu olehmu. Cinta seorang hamba kepada
mengalirkan peribadatan yang indah, pengabdian yang lembut, dan menggelamkan semua aktivitas dalam samudra kasih sayangnya, sehingga tiada tersisa dalam diri hamba kecuali dipenuhi rasa welas asih dan kasih sayang dalam kehidupan, karena ia menyadari bahwa Allah menyatakan warahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Al-A'raf ayat 156. Hadirin yang dimulaikan Allah, semoga rahmat Allah meliputi kita semua sehingga keimanan kita mewujud tampak dalam wajah kasih sayang, saling mengayomi, memudahkan, menyelesaikan dengan bijak semua kebiaring dunia yang fana ini. Sebagaimana Nabi kita Sayyidul Bashar Muhammad Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, rahmat Allah untuk alam semesta semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taktik tentang menutup aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat serta seluruh umat yang hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa istiqomah memegang teguh tuntunannya dan menjalankan segala yang Allah perintahkan. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan tausiah mengenai menutup aurat. Para muslimah yang solehah, wanita sangat dimuliakan dalam Islam. Di masa jahiliyah, wanita dianggap seperti alat komoditi dibeli sehingga tidak dihargai dan dihormati. Akan tetapi, Islam menjaga wanita dengan beberapa aturan. Salah satunya yaitu menutup aurat. Hal ini dilakukan agar pergaulan di masyarakat dapat terjaga dengan baik. Mengapa demikian? Akhwati billah, ketika wanita keluar rumah dia akan dihiasi oleh syaitan. Hal ini dapat mengundang syahwat laki-laki yang melihatnya hingga muncul perzinahan. Menutup aurat adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian aurat bagi muslimah berdasarkan hadis adalah seluruh tubuh kecuali kepala dan telapak tangan. Tentunya pandangan kaum feminis telah terbantahkan. Berhijab bukanlah bentuk pengengkangan, melainkan salah satu penjagaan Islam bagi kaum perempuan. Demikian ceramah ini saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, akhir kata yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.